Dulu waktu itu saya mulai usaha itu dibuat makan aja kurang, soalnya cuma 2 ATBM. Nah kalau 1 ATBM cuma berapa badinya. Nah sekarang karena ATBM-nya sudah banyak, karyawan sudah banyak, mesti orang-orang pengen tahu berapakah sih omsetnya Bu Siti, biar tahu dia. Soalnya apa, kalau orang nggak diiming-imingi hasilnya nanti kurang tenanan, istilahnya kurang. Nah ini saya kasih sekedar tahu aja, kalau usaha itu kalinya yang banyak. Misalnya Bu Siti satu hari bisa 70 potong. Nah misalnya labanya 1 potong dibuat kecil-kecilan 30 sampai 35 ribu. Nah itu 1 bulannya Bu Siti bisa sampai 300 juta omsetnya. Nah 300 sampai 350 juta itu real, soalnya apa, anak-anak kan tiap hari dituntut sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruqoyah. Saya pemilik tenun ikat medali emas yang beralamatkan di Jalan KH Agus Salim, Gang 8, nomor 54C, tepatnya di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kalau tenun ikat medali emas ini berdiri sejak tahun 1989. Itu yang mendirikan suami saya. Terus saya nikah dengan Pak Munawar, pendirinya ini namanya, itu tahun 91. Akhirnya saya ikut menekuni kerajinan ini sampai sekarang. Dulu waktu Pak Munawar membuka usaha ini yang tahun 1989 itu masih punya 2 karyawan, 2 ATBM. Jadi istilahnya masih babat ya. Terus kemudian 89 sampai 91 itu belum berkembang. Terus saya menikah, terus sama suami saya diajak menekuni ini. Terus saya berusaha, kan saya lulusan sarjana pendidikan, jadi beda. Terus saya belajar bagaimana sih tahapan-tahapan membuat kain tenun itu, apakah bisa dipelajari. Saya kan termasuk pendatang, ternyata ada 14 alur kerja, itu saya pelajari satu persatu, mulai awal saya jadi pengantin baru sampai kira-kira anak saya sampai TK, itu semua sudah saya kuasai. Terus awalnya saya datang di sini itu tenun ikat Bandar Kidul itu pekerjanya tua-tua Mas, laki-laki semua, jadi perempuan itu cuma bagian pemintalan atau ikat, jadi nggak ada yang pegang tenun gitu loh maksud saya. Terus saya berpikir kalau nggak ada penenun muda nanti gimana, katanya kok tak tanyakan usianya waktu itu kisaran 50 ke atas, jadi sudah generasi yang dulu, nggak ada regenerasi. Terus akhirnya saya berpikir, wah ini harus diregenerasi. Terus saya sudah menguasai prosesnya, bilang ke Disperindak harus ada pelatihan tenun. Nah di situ kemudian Indak mengadakan pelatihan tenun dengan pesertanya ya dari Bandar Kidul ini ada 20 orang anak-anak yang putus sekolah itu. Ternyata dari 20 itu ada 4 pionir yang mau sungguh-sungguh bekerja di tenun ini sampai sekarang. Nah akhirnya dari 4 itu terus berkembang, ternyata perempuan juga bisa, anak-anak muda ya mau belajar. Akhirnya sampai sekarang sudah berkembang anak-anak perempuan, pemuda-pemuda yang putus sekolah itu malah saya tarik, jadi yang sepuh sudah jarang gitu. Ya terutama kalau waktu dulu kan ya pemasaran, karena apa, produknya tenun ikat dulu kan cuma sarung. Nah terus setelah itu ada himbauan dari Pak Wali Kota waktu itu, Pak Maskut, coba bikin produk kain yang bisa untuk laki perempuan, otomatis kan kain tenun bukan sarung toh. Nah itu alhamdulillah dibantu Pemkot, terus pemasarannya meningkat.
Akhirnya kan kalau pasarannya meningkat kan bisa menambah tenaga kerja banyak, bisa menyerap tenaga kerja banyak. Jadi sampai sekarang alhamdulillah nggak ada kendalanya, sudah teratasi gitu, karena pemasaran sudah, SDM-nya juga sudah tersedia. Kita tinggal membesarkan, artinya promosi bagaimana ke daerah lain bisa anu gitu loh, bisa istilahnya dikenal. Nah alhamdulillah sekarang juga ada itu internet, misalnya buka Google itu mesti ada tenun ikat Kediri misalnya, itu tinggalan, jadi lebih mudah gitu. Kalau kegagalan enggak ya, cuma ini pernah mengalami krispon yang sangat hebat itu waktu 98. Jadi waktu lengsernya Pak Harto itu, waktu itu saya sudah berjalan kira-kira punya 10 HTBM, terus sudah beli tempat ini. Jadi awalnya kan di tempat mertua. Nah tahu-tahu ada krismon dari dolar 2.000 ke 15.000, padahal ini bahan bakunya impor. Jadi biasanya harga jualnya 20.000, jadi harus 60.000, 3 kali lipat. Nah maka itu kolab semua, itu nggak cuma tenun, semua UKM di Indonesia kolab semua. Terus akhirnya bingung, nggak produksi kan. Nah waktu itu saya habis beli tanah. Nah sisa uang yang seharusnya buat rumah jadi, ini masih pondasi tok, nggak cukup soalnya bahan-bahan naik. Terus akhirnya bingung, kan pekerjaan berhenti, tenunnya nggak ada yang terus kita kan butuh makan, butuh juga. Akhirnya saya lari ke TKW ke Saudi, waktu itu TKI, jadi TKW 2 tahun. Nah 98 persis akhir tahun 2000 saya pulang. Nah waktu itu dikabari suami saya waktu mau pulang kurang 3 bulan, ini alhamdulillah sarungnya tenunnya sudah berjalan lagi walaupun sedikit. Ini sarungnya diborong Gus Dur rawuh di Muktamar, waktu itu pisanan jadi presiden, katanya sarungnya diborong habis, aku mulai tenun lagi. Lah itu terus aku 3 bulan pulang, terus saya meneruskan lagi, jadi dapat modal sisa buat rumah ini, walaupun ini masih 60%, nggak tak buat memperbaiki, tapi langsung saya buat modal lagi. Soalnya aku dulu ingat kalau tenun itu harus punya modal, maksudnya jangan dibuat beli motor, memperbaiki rumah dan dibuat tenun dulu, usaha tenun. Nah alhamdulillah mulai akhir 2000 itu aku mengumpulkan lagi tenun, mulai lagi dari 1 ATBM, 2, 3 sampai akhirnya sekarang itu jadi punya 70 alat. Jadi ada yang mengalami kisah itu krismon itu. Sekarang itu produknya macam-macam, ada kain tenun itu yang untuk baju itu ada 3 jenis, ada katun, semi sutra, dan sutra. Terus yang untuk sarung goyornya itu kan khasnya Kediri sejak dulu tetap itu. Terus ada syal, pasmina, juga rayon. Terus ada tas, dompet, souvenir itu banyak, sepatu. Wes pokoknya konsumennya minta apa dilayani, yang pernak-pernik dari tenun minta apa aja dilayani. Minta misalnya dompet dari souvenir termurah sampai termahal bisa. Jadi gini, tenun ikat ini kan prosesnya ada 14 tahap. Nah itu semua manual. Nah itu kalau misalkan dilihat orang sangat menarik, soalnya apa? Di tengah zaman modern masih ada pembuatan kain secara tradisional namanya tenun ikat ini. Nah, terus akhirnya banyak sekolah-sekolah yang pengen kunjung ke sini, terutama sekitar Kediri ini sudah banyak yang ke sini. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuka wisata edukasi. Jadi di sini itu nanti pengunjung mulai dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan anak-anak magang juga mulai S1, S2, sering banyak anak-anak magang itu bisa melihat prosesnya. Jadi kalau ada tamu misalkan rombongan dari sekolah mana gitu, seperti kemarin dari SMK Lamongan itu jurusan tata busana,
terus itu nanti ditetapkan jadwalnya tanggal berapa, terus minta paket apa, tamu itu ada. Kalau pikatnya wisata untuk kunjungan sekedar belanja, tidak ada administrasi. Kalau misalkan paket wisatanya ada, lihat prosesnya, nanti anak-anak bisa edukasi untuk pembelajaran, itu ada tarifnya mulai dari 10.000 sampai 20.000, sampai kita menyediakan snack sama makan siangnya juga, atau makan malam, atau penginapannya juga kita sediakan untuk yang jarak jauh, misalkan 1 keluarga, 2 keluarga, jadi lengkap. Kalau tenun ikat Kediri ini sudah seluruh Indonesia Mas, bahkan sudah ekspor. Yang sarung itu ke Timur Tengah, terus sering pameran-pameran ke luar negeri itu dibawa desainer-desainer, itu sering. Terutama di Kediri sendiri juga ada event tahunan namanya Ndoho Street, itu tiap Desember. Nah kebetulan untuk tahun ini karena kemarin bimbang mau diadakan apa enggak, soalnya masih pandemi. Kalau yang tahun kemarin yang 20 itu virtual masih ada, terus ini bimbang mau enggak virtual, mau di kayak biasanya belum boleh, tapi kalau enggak terus akhirnya waktunya kesempitan, ditunda besok tahun 2002, insya Allah ngundang desainer ternama. Nah selama ini kita sudah kerjasama dengan Didit Maulana, Prio Octaviano, Tunika, terus akhirnya imbasnya dia juga pesen kain tenun di Kediri. Soalnya apa? Dipasarkan di Jakarta ternyata bagus. Kalau satu hari saya bisa 50 sampai 70 potong. Berarti 1 bulan rata-rata 1.750 dengan 115 karyawan. Jadi yang pegang mesin itu 70, lainnya pendukungnya. Ya pertama kan memang saya selalu ya misalnya menjaga kualitas, diusahakan namanya aja medali emas. Medali emas itu kan mesti penghargaan orang yang nomor 1 dulu. Memang tujuannya itu membuat nama ini pertama, kan medali emas selalu di nomor 1, orang yang nomor 1. Lah diusahakan hasil produk medali emas ini juga yang paling depan, misalkan motif ya terupdate, misalkan cat warna ya tidak kalah dengan yang lain kekuatannya, terus motif selalu beragam, terus misalkan ada pesanan banyak kita bisa mampu untuk melayani sesuai dengan nego waktu yang ditentukan. Prosesnya kan ada 2 tahap, satu proses pembuatan lungsi atau yang vertikal untuk kain itu, pertama pencelupan, 2 pencelupan, terus pemintalan benang, 3 sekir, yang 4 gerayen. Nah yang untuk tahap kedua pembuatan umpan, pertama pemintalan, kedua rek, terus ketiga desain, terus keempat pengikatan, terus kelima pencelupan, terus keenam pelepasan tali, ketujuh mengurai benang, terus kedelapan itu pemintalan di palet, terus proses tenun. Nah, pertama pewarnaan tidak pudar, terus bisa tahan lama. Ada kalanya tidak pudar tapi 1 tahun 2 tahun sudah pudar. Ini insya Allah kalau di medali emas ini warnanya tahan, sudah terkenal tahan gitu. Terus yang kedua kerapatan benang. Jadi misalkan beli kain 2,5 meter, kan ini sebelum dijahit harus direndam. Lah itu nyusutnya nggak banyak, ada yang nyusutnya banyak sampai 10 sampai 20 cm karena kerapatan benangnya beda. Lah di tenun ikat ini paling nyusutnya 3 sampai misalnya 2 cm 4 cm, soalnya dari bahannya sudah rapet sisirnya itu. Terus yang ketiga corak tapi nomor 3 corak itu sesuai konsumen, tapi kita lebih beragam. Kalau di daerah lain mungkin itu saja, mungkin bahkan ada emal terus dibuat beberapa ribu. Nah di Kediri itu tiap satu bidang seperti ini cuma 6 potong itu bisa macam-macam. Terus kalau pesan di sini misal si A pesan 100, itu motifnya insya Allah sudah tidak diorbitkan lagi, kecuali ada orang pengen motifnya sama, warnanya harus beda, jadi nggak bisa plek gitu. Itu sangat dijaga gitu.
Kalau perawatannya ya sama aja, cuma lebih awetnya pertama jangan disuci dengan mesin, soalnya apa, perputarannya mesin kan lebih lecek. Terus kedua, deterjennya itu kalau bisa yang tidak mengandung soda, jadi seperti Clera atau yang bagusnya ya, tapi deterjen ya boleh. Terus misalnya kayak sampo atau Molto itu kan nggak ada sodanya, jadi tidak memancing zat warna keluar. Yang ketiga ini paling penting, jemurnya bagusnya di teduhan. Sebenarnya boleh di matahari tapi sedikit aja. Nanti kalau sudah, kan ada yang jemur pagi sampai sore baru diintas, itu sebaiknya jangan. Misalnya basah 1 jam, nanti setelah agak kering ditaruh di iupan, di angin-angin, itu lebih atau menjamin warnanya lebih awet. Sebenarnya saya sejak kecil memang cita-cita jadi guru. Jenjang pendidikannya juga sudah mengarah ke guru, jadi mulai dari MIN, MTS, PGA, terus sampai perguruan itu pendidikan luar biasa. Saya jadi mengambil SLB jurusan tunarungu-wicara, pengennya jadi guru. Tapi setelah menikah ternyata suaminya usaha punya usaha tenun ini. Nah, saya bimbang mau, waktu itu kan belum ada angkatan negeri, mau sukuan apa mau nekuni ini. Kata suami saya, dah nekuni ini aja, nanti sukuan kan waktu itu sukanya jauh, nggak punya sepeda motor, sepeda pancal kan lama. Terus akhirnya saya ini, nah teman saya semua sekarang sudah jadi PNS semua, jadi guru, jadi kepala bahkan. Memang takdir saya untuk berwira swasta, tapi alhamdulillah saya syukuri dengan adanya kegiatan ini kita malah bisa mengenal lebih jauh bagaimana cara wirausaha. Terus kita juga tiap hari berkecimpung dengan anak-anak yang kunjungan wisata itu kan juga dari sekolah-sekolah. Lah saya juga jadi gurunya akhirnya walaupun guru tenun ya. Waktu itu saya mengalami titik nol waktu ada Krismon. Terus saya pergi ke luar negeri. Awalnya sales dulu 5 bulan, nggak ada perubahan, cukup untuk makan tok. Terus akhirnya saya memutuskan ke luar negeri. Terus akhirnya dari situ bisa melanjutkan fondasi rumah, terus ditempati. Tapi yang lebih saya utamakan tetap tenunnya, jadi wirausaha. Walaupun di luar negeri saya bekerja, tapi pikiran saya tetap besok saya kalau pulang jangan sampai menjadi TKW. Bahkan orang Indonesia tak kasih pekerjaan, jangan sampai ke sana gitu loh maksud saya. Kenapa? Kemarin itu waktu Krismon di sini ada 3 besar PT yang memberangkatkan TKW atau TKI ke luar negeri, jadi semua kepincot gitu loh. Nah, saya berjanji mudah-mudahan terutama anak-anak Bandar Kidul besok saya usaha lagi, nggak usah berangkat ke luar negeri. Lah sudah alhamdulillah dari 115 ini 70% tetangga. Jadi semua tetangga itu yang minta pekerjaan saya kasih. Nah, kan saya pengalaman juga pernah jadi pembantu. Bahkan saya waktu kuliah juga ikut jadi pembantu. Waktu PGA juga jadi pembantu, maksud saya ikut orang rumah tangga. Jadi sudah pengalaman bagaimana sih cara memperlakukan karyawan biar satu tidak tersinggung, terus kedua pelayanan dari segi misalnya dari segi material, misalkan yang berhubungan dengan upah atau dengan segi moral, jangan sampai menyinggung. Walaupun ini karyawan jangan diperlakukan seperti apa. Jadi kita harus komunikasi, yang penting itu omong-omongan itu. Jadi itu mendekatkan kita kepada karyawan. Ada atau yang nggak mau dijak omong-omongan, sulit itu nggak ada di sini, semua bisa gitu loh. Kan waktu itu saya yang menjodohkan kan orang tua, jadi habis kuliah dijodohkan dengan Pak Munawar. Nah kebetulan Pak Munawar ini masih family dengan mbah saya, jadi teko dijodohkan, tahu-tahu loh ini pekerjaannya ini, saya mau nggak mau karena kalau keluarga kan nggak mau tahu. Iya ya, saya pesan kepada generasi muda terutama anak-anak sekarang, jangan menggantungkan satu pekerjaan.
Walaupun cita-cita misalkan jadi PNS, sudah jadi PNS, kita nggak cukup Mas, harus kreatif. Soalnya kebutuhan kita itu bertambah. Dulu misalkan anak-anak dikasih uang saku, misalkan untuk jajan tok sudah, sekarang nggak lah, pulsa lah, bensin, terus internet, butuh banyak. Makanya kalau ada kemampuan apa di diri kita sedikit pun, misalkan punya hobi, wes tiap hari goreng pisang, itu kalau ditekuni, dikemas bagus, dikasih apa, dijual, masuk. Misalkan yang apa senengannya megang handphone, jangan megang handphone tok, kita ikut jualan nebeng. Wah, di sana ada tenun, yuk kita ikut digabung di online kan. Sini kan belum ada. Saya kan sudah nggak ngatasi pekerjaan seperti itu. Saya cukupnya produksi, mungkin gabung untuk pemasaran bisa. Terus ada lagi yang keistimewaannya, misalnya aku di rumah sering nasi goreng, nah itu coba dicari nasi goreng sing paling enak itu apa, bagaimana. Nah itu nanti jualan, insya Allah dari mulut ke mulut. Kalau makanan itu cepet. Pokoknya yang diutamakan itu produknya dulu bagus, diterima orang, wes kita nanti sambil jalan sudah itu sukses sendiri. Terus tekun gitu. Jangan lupa berdoa, wes kuncinya itu tok, ulet. Mas, gini, sebelum saya penutupan, ini saya pesan ke anak-anak muda, ya nggak pesan lah istilahnya, cerita sedikit tadi belum. Dulu waktu itu saya mulai usaha itu dibuat makan aja kurang, soalnya cuma 2 ATBM. Nah kalau 1 ATBM cuma berapa badinya. Nah sekarang karena ATBM-nya sudah banyak, karyawan sudah banyak, mesti orang-orang pengen tahu berapakah sih omsetnya Bu Siti, biar tahu dia. Soalnya apa, kalau orang nggak diiming-imingi hasilnya nanti kurang tenanan, istilahnya kurang. Nah ini saya kasih sekedar tahu aja, kalau usaha itu kalinya yang banyak. Misalnya Bu Siti satu hari bisa 70 potong. Nah misalnya labanya 1 potong dibuat kecil-kecilan 30 sampai 35 ribu. Nah itu 1 bulannya Bu Siti bisa sampai 300 juta omsetnya. Nah 300 sampai 350 juta itu real. Soalnya apa, anak-anak kan tiap hari dituntut sekian satu. Terus nanti dari itu kita bisa mengambil keuntungan 25 sampai 35%, kan lumayan. Jadi saya nggak pamer, cuma memberi motivasi. Ternyata suatu usaha kalau ditekuni lebih besar, dibesarkan, hasilnya juga banyak gitu. Ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.